Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Askia dengan NIM 2311050151. Saya dari kelas 5 IPIIC. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang penginstalan dan penggunaan aplikasi Omeka. Sebelumnya, untuk mendukung penggunaan aplikasi Omeka, kita akan mendownload 6 aplikasi lainnya. Yang pertama yaitu Sampipi. Di sini kita download yang 64 byte. Oke, yang kedua PHP Imagic. Kita cari nih, klik, lalu kita cari yang ini, tunggu. Terus yang ketiga Notepad Plus, kita klik ini, lalu kita cari yang 8.7.1 ini, kita download. Oke, selanjutnya Imagic. Kita klik ini, lalu kita cari Windows ini. Selanjutnya Ghost Trip. Nih, kita klik ini, lalu sudah selesai. Terus yang terakhir Omeka, kita download. Jika sudah selesai, kita pergi ke file, kita buat dalam satu folder. Selanjutnya kita melakukan instalisasi pada XAMPP. Di bagian ini yang dicentang hanya MySQL dan PHP MyAdmin. Tunggu sebentar. Oke, setelah selesai, kita finish, kita minimize, lalu selanjutnya penginstalan pada PHP Imagic. Kita cari di PHP, lalu kita ekstrak. Sampipi, PHP folder, kita ekstrak. Selanjutnya kita ini semua. Selain ini, lalu kita ekstrak. Aceh bin save folder, kita ekstrak. Klik Omeka. Lanjut ke penginstalan yang ketiga, yaitu Notepad. Oke, next, agree,
next. Sini kita hilangkan centangnya, lalu kita finish. PHP edit with Notepad, lalu di penomoran 951 di sini kita buat extension image, lalu kita save. Lanjut kita lihat apakah image-nya ada di localhost. Lalu kita minimize, kita lanjut ke info, lalu kita cek di sini ya. Nah, di sini image-nya sudah ada, teman-teman. Selanjutnya kita install bagian image di bagian file. Yes. Lalu kita ini, lalu next, install. Hilangkan centangnya, lalu kita finish. Selanjutnya penginstalan pada Ghost Trip. Install. Ya, selanjutnya penginstalan pada Omeka. Kita extrude. Kita tunggu. IP ganti menjadi ini saja. 2 kali kita ke application, lalu tulis ke Omeka, lalu ke file, lalu ke derivative, strategi, edit with Notepad. Di bagian nomor 42 ARG ini ganti menjadi CMD, lalu di nomor 16 ini ganti menjadi Magic. Lalu kita save. Lanjut kita buka XMPP. Lalu kita minimize, lalu
kita lanjut ke kita copy admin, lalu kita buat sysdatanya Omeka, buat bagian hak akses user account, lalu semua kirim. Jika sudah muncul seperti ini, mari kita pancing Omeka-nya di localhost garis miring Omeka. Jika tampilannya seperti ini, berarti kita butuh mengedit di bagian dbin dan file. Aduh. Omeka. Klik db with notepad. Lalu di sini kita ganti di host, di sini menjadi di sini lalu kita save. Jika tampilan seperti ini, kita isi bagian ini, kita salin. Sesudah sukses, kita bisa masuk di sini sebagai admin. Ini gambaran kita sebagai admin. Selanjutnya, penggunaan Omeka. Baik, selanjutnya kita lanjut pada penggunaan Omeka. Nah, sebelum kita menggunakan Omeka, terlebih dahulu kita mendownload bahan untuk penggunaan Omeka. Di sini saya menyediakan linknya, dan berhubung saya sudah mendownloadnya di sini. Nah, ini kita klik kanan dulu, lalu kita ekstrak. Tunggu sebentar. Nah, setelah sudah diekstrak, kita pindahkan ke C sini. Nah, setelah itu kita buka. Baik, selanjutnya kita akan menginstal FFmpeg ini dengan cara klik 2 kali. Lalu sebentar.
environment variables, lalu path, lalu edit, lalu new, lalu kita paste yang tadi. Nah, lalu kita picit OK, lalu OK, lalu OK. Oke, selanjutnya kita mencek apakah FFmpeg ini sudah berhasil apa belum. Kita klik di pencarian CMD, lalu kita klik, FFmpeg, lalu kita enter. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman, berhasil. Kita close semua, lalu kita restart ulang laptop kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka kembali XAMPP. Buka localhost garing omega. Ini halaman publiknya. Lalu selanjutnya kita ketik localhost garing omega garing admin. Lalu kita enter. Tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung masuk saja. Username saya Omeka. Kita masukkan sandinya. Lalu kita login. Tunggu sebentar. Baik, selanjutnya kita akan mengganti tema dari perpustakaan yang sebelumnya dengan cara kita klik bahan yang tadi. Lalu klik theme public Omeka. Nah, di sini ada tersedia 2 tema. Jika teman-teman ingin mencoba tema yang lain, teman-teman bisa mencarinya di Chrome atau di Google. Selanjutnya kita salin, lalu kita pindahkan ke sini, lalu ke XAMPP, lalu ke head docs, Omeka, lalu ke themes, lalu kita paste yang tadi. Setelah itu kita ekstrak. Ekstrak. Karena terekstrak cuma 1, maka kita ekstrak satunya lagi. Kemudian kita hapus. Selanjutnya kita buka laman Google kembali, lalu kita refresh laman Omeka. Sebentar. Sudah selesai, kita klik ini. Lalu kita di sini sudah muncul 2 temanya.
kita ingin mencoba mengganti temanya, kita bisa klik ini, use this theme. Lalu kita lihat di sini, kita refresh. Tada, sudah berhasil. Lalu kita kembali ke tempat yang tadi. Selanjutnya kita klik configure theme. Lalu kita klik logo file. Image, kita pilih file, lalu kita masukkan header image, lalu kita save change. Sudah selesai, kita coba lihat di sini, lalu kita refresh. Sudah seperti ini jadi tampilannya, teman-teman. Kita kembali ke sini. Untuk memperkaya fitur-fitur Omeka, kita klik plugins. Pada bagian ini kita masukkan plugins pada bahan ajar tadi. Selanjutnya kita ekstrak. Lalu kita cari exam. Docs, Omeka, lalu plugins, lalu select folder, lalu kita ekstrak. Selanjutnya kita ekstrak kembali. Ini dia bisanya cuma satu-satu ya teman, tidak bisa sekali banyak. Kita buka dashboard tadi, kita refresh. Di sini sudah muncul plugins yang tadi. Pada bagian ini kita install, lalu kita centang, lalu kita save change. Lalu pada bagian ini kita install, lalu kita save change. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita install lagi, lalu save change. Selanjutnya pada bagian ini PDF embed kita install lagi, lalu kita save change. Demikian cara install plugins. Selanjutnya kita akan membuat collection tree-nya. Kita klik collection. Baik, sebelum kita lanjut collection, sebaiknya kita buka dulu berkas. Kita buka bahan latihan penggunaan Omeka. Kita buka struktur pohon koleksi. Lalu ini kita klik. Selanjutnya kita akan membuat struktur pohon Omeka dengan ini kita add a collection. Baik, di sini kita masukkan yang tadi, arsip Uin Imam Bonjol. Arsip Uin Imam Bonjol. Lalu kita checklist public, lalu kita add collection. Selanjutnya kita add collection. Di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas Humaniora. Kita centang public, lalu kita add collection. Selanjutnya
dan sastra Arab. Bahasa dan sastra. Kita klik parent collection, lalu kita arsip UIN Imam Bonjol Padang, lalu kita centang public, lalu kita add collection. Selanjutnya kita akan menambahkan itemnya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ini, kita lihat ke file berkas. Untuk melihat berkasnya, kita klik file item digital, lalu kita klik 2 kali foto, kita double klik ini. Selanjutnya kita salin metadatanya ke Omeka. Selanjutnya kita salin. Kita isi semua metadatanya. Semuanya ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin melanjutkannya, lanjutkan saja. Lalu kita klik item type metadata, lalu kita klik install image, lalu kita ke file, lalu masukkan file yang tadi. Di sini error, maka kita lanjutkan saja public add item. Sebentar, di sini sudah muncul ya teman-teman. Lanjut pada berkas berikutnya, kita buka berkasnya. Skripsi, kita buka metadata skripsi. Kita lakukan seperti yang tadi teman-teman, dengan mengisi datanya.
sini maksimum filenya 40 MB dan video kita tadi itu melebihi 40 MB, maka kita edit dulu videonya. Edit with Notepad. Agar mempermudah mencarinya, kita klik Ctrl F, ketik FAX, lalu find next. Bagian ini kita ganti menjadi 65M. Pada ini kita ganti menjadi 65M. Lalu kita save. Kita kembali ke ini, lalu kita refresh. Di sini sudah berubah menjadi 65 MB. Selanjutnya di bagian atas, ini kita pilih moving image, file, nah selanjutnya kita edit. Nah di sini sudah muncul ketiganya. Selanjutnya kita cek pada bagian outputnya. Nah, di sini sudah muncul ketiga yang tadi. Mungkin sekian video tutorial dari instalasi sampai penggunaan Omeka saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.